Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikarenakan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florencia Irena, kalian bisa panggil saya Floren. Saya berasal dari Paroki Slipi Gereja Katolik Kristus Salvator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuturkan kabar sukacita yang diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi keluar rumah pada pagi-pagi betul untuk mencari para pekerja bekerja di kebun anggur miliknya. Ketika tuan rumah mendapati orang-orang yang menganggur, tuan rumah langsung mengajak mereka bekerja dan melakukan kesepakatan mengenai upah yang akan tuan rumah bayarkan kepada para pekerja. Kesepakatan yang mereka peroleh ialah 1 dinar 1 hari. Lalu mereka pun langsung bergegas pergi bekerja ke kebun anggur milik tuan rumah. Sekitar pukul 9 pagi, tuan rumah pergi keluar rumah lagi dan mendapati beberapa orang menganggur di pasar. Dia pun langsung berkata kepada orang yang menganggur itu, "Pergilah ke kebun anggur milikku, maka aku akan memberikan kepada kalian upah yang sepantasnya menurutku." Lalu bergegaslah pergi mereka ke kebun anggur milik tuan rumah. Lalu sekitar pukul 12 siang dan 3 petang, tuan rumah keluar rumah kembali dan melakukan hal yang serupa seperti tadi. Dia mencari para pekerja dari orang-orang yang masih menganggur di luar dan menjanjikan untuk memberikan upah yang pantas bagi mereka. Lalu sekitar pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang yang masih menganggur di luar sana. Dia pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini seharian?" Lalu mereka berkata kepada tuan rumah, "Karena tidak ada yang ingin mengupahkan aku." Tuan rumah pun menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggur miliknya untuk bekerja. Ketika hari sudah mulai malam, tuan rumah memanggil mandornya dan berkata kepada mandornya, "Panggillah para pekerja tadi dan upahlah mereka dari mereka yang terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Kemudian datanglah pekerja yang masuk dari jam 5 sore tadi. Dan mereka mendapatkan upah masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang bekerja sejak pagi-pagi benar. Mereka mengira mereka akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar dari 1 dinar tadi. Namun, mereka hanya mendapatkan 1 dinar sesuai dengan kesepakatan dengan tuan rumah. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan rumah dan berkata, "Mereka yang masuk dari jam 5 pagi hanya bekerja 1 jam, kau samakan dengan kami yang bekerja dari pagi-pagi betul. Bekerja keras, sangat lelah, dan juga menanggung panasnya terik matahari." Tetapi tuan rumah itu menjawab mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada kalian. Bukankah kita sudah sepakat bahwa upahnya 1 dinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada mereka yang masuk terakhir sama seperti dengan apa yang kuberikan kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan hak milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah kalian karena aku murah hati?" Demikianlah
orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, teman-teman, dari kisah perumpamaan di atas, hal apa sih yang bisa kita renungkan? Dari perumpamaan di atas, kita tahu bahwa Tuhan itu ialah Maha Adil dan murah hati. Tuan rumah di sini diibaratkan sebagai Allah, dan para pekerja diibaratkan sebagai kita, orang-orang yang berdosa. Dan upah yang diperoleh ini ialah keselamatan. Para pekerja terdahulu adalah orang-orang yang mengenal Tuhan semasa mudanya. Sedangkan orang yang masuk terakhir adalah orang yang mengenal Tuhan ketika masa-masa tuanya atau menjelang ajal mautnya. Kita tidak boleh merasa tidak adil ketika orang yang masuk terakhir atau orang yang mengenal Tuhan menjelang mautnya itu memperoleh upah yang sama dengan kita yang terlebih dahulu mengenal Tuhan, yaitu upah keselamatan. Kita seharusnya bersyukur karena mengenal Tuhan lebih dahulu daripada mereka. Karena kita memiliki pegangan ketika kita merasa sulit, ketika kita merasa kecewa, putus asa, kita mempunyai Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Sedangkan mereka seringkali kita tidak tahu apa pergumulan yang mereka alami semasa down-nya kehidupan ketika dia tidak memiliki Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh iri hati dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Sekian tutur kitab suci dari Floren. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.